sih proses untuk mencapai mendekatkan diri kepada Allah itu? Untuk supaya lebih dekat kepada Allah, dalam tasawuf ada istilah maqamat, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan yang harus dilalui seperti ini. Ya, kalau anak sekolah SD itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, baru kita mencapai pada tingkatan lulus SD. Apa saja sih maqamat yang harus dilakukan? Nah, maqamat itu ya, ini sekilas saja, berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat orang berdiri atau station. Station tahapan-tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 itu yang harus dilalui ketika seseorang akan mencapai tingkat ketasawufan. Di antaranya apa ini? Ada taubat, tadi sudah disebutkan. Dalam surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Setiap orang yang melakukan proses tasawuf itu pertama yang harus dilakukan adalah taubat. Saya kira ini hampir semua sering melantunkan lafaz astagfirullah, astagfirullah, itu bagian dari taubat. Taubat yang harus dilakukan, astagfirullah, mohon ampunan kepada Allah. Karena ini memang anjuran yang dianjurkan dalam proses dalam tasawuf juga pertama adalah taubat. Hampir semua tokoh sufi mencantumkan bahwa maqamat tahapan yang pertama yang harus dilakukan dalam tasawuf itu adalah taubat. Membersihkan diri. Kalau bahasa saya sama mahasiswa begini. Jadi kalau ada baju kotor itu kan mau disimpan lagi di lemari, maka baju itu harus dicuci dulu. Kalau baju kotor itu masuk di lemari, maka itu semua yang ada di lemari akan menjadi bau. Maka cara mencucinya adalah itu bagian dari proses taubat, itu adalah mencuci pakaian supaya bersih, supaya bisa masuk lemari. Itu salah satu analogi yang biasa saya sampaikan. Nah, pertama taubat, apa itu taubat? Itu kembali menyesal atas perbuatan dosa dan bertaubat. Kembali dari segala sesuatu yang dicela oleh ilmu syariat untuk menuju apa yang dipuji oleh Allah. Itu saya kira udah tahu. Tapi jangan sampai tobat sambal. Tobat sambal itu, pedas, nggak akan makan lagi, saya kapok deh. Tapi besoknya makan lagi, yaitu tobat sambal. Jadi saya nggak akan melakukan lagi perbuatan itu, besoknya melakukan lagi, itu namanya tobat sambal. Tapi inilah tobatan nasuha, betul-betul tobat yang kita tidak melakukan lagi apa yang sudah dilakukan itu. Nah, pengertian taubat berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali kepada Tuhan setelah melakukan dosa. Taubat adalah makom pertama yang harus dilalui seorang sufi. Tanpa mencapai makom ini, seorang sufi tidak akan mencapai makom yang lainnya. Jadi taubat ini adalah syarat utama dalam menjalankan proses tasawuf. Nah, yang kedua zuhud. Setelah taubat tadi ya, kemudian zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud ini kalau dari maknanya adalah meninggalkan sesuatu dan berpaling darinya tanpa kecenderungan dan keinginan kepadanya. Menurut ulama sufi, meninggalkan segala kesenangan fana duniawi demi kebahagiaan abadi ukhrawi. Pertanyaannya adalah, apakah zuhud itu betul-betul harus meninggalkan dunia? Kita nggak boleh punya mobil, kita nggak boleh rumah, kita cukup yang penting makan udah. Ini sebenarnya pemahaman yang kurang tepat. Zuhud bukan berarti meninggalkan keduniawian secara utuh, tapi bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan dunia yang kita miliki. Bukan dunia mengendalikan kita. Jadi bukan kita yang diatur oleh harta kita, tetapi justru kita mengatur harta kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Memang sulit, Bu. Kenapa? Kalau hartanya banyak, biasanya mungkin ada yang tidurnya nggak tenang. Karena apa? Aduh, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Nah, bagaimana kemampuan kita mengelola, mengendalikan kekayaan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena dunia ini sebagai bekal untuk beribadah. Bukan dunia yang mengatur kita. Karena misalnya mengejar dunia, kita lupa sholat, kemudian karena dunia kita lupa segala-galanya. Justru dunia ini untuk menopang ibadah kita pada Allah. Itu sebenarnya zuhud yang sesungguhnya. Nah, ada Bu, kunci zuhud menurut Hasan Basri. Saya suka banget dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Hasan Basri ini. Apa kata-kata ini? Saya kira ini sangat
sangat dekat dengan kehidupan kita dan sangat mungkin dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci zuhud ini adalah satu, bagaimana kita mencoba ya menerapkan zuhud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Hasan Basri begini, aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang lain, karenanya hatiku tenang. Aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang lain, karenanya hatiku tenang. Jadi kalau kita meyakini bahwa rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah, maka kita nggak akan iri kepada orang lain. Allah sudah memberikan rezeki masing-masing manusia. Oleh karena jangan ada rasa iri dengki kepada orang lain, karena kita tahu bahwa rezeki yang sudah diatur oleh Allah itu tidak mungkin diambil oleh orang lain. Oleh karenanya hatiku tenang. Ini kunci, Bu, terutama buat kita ibu-ibu nih, Bu. Yang kedua, menurut Hasan Basri, aku tahu amal-amalku tak mungkin dilakukan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Ini keren nih, Bu. Jadi amal-amalku itu tak mungkin dilakukan oleh orang lain. Lah kalau tidak dilakukan oleh orang lain, berarti yang harus mengamalkan perbuatan baik itu harus kita. Maka kita harus menyibukkan diri untuk beramal. Karena itu amalan kita itu harus dilakukan oleh kita sendiri. Yang ketiga, aku tahu Allah selalu melihatku. Karenanya aku malu bila Allah mendapatku melakukan maksiat. Aku tahu Allah selalu melihatku. Tadi kan ketika kita berdoa, kita yakin Allah itu ada di depan kita, melihat kita. Maka kita meyakini bahwa Allah itu melihat kita, maka kita akan malu jika Allah mendapatiku melakukan maksiat. Oleh karenanya kita tidak boleh melakukan maksiat. Karena kita malu kepada Allah, karena Allah akan selalu melihat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, aku tahu kematian menantiku, maka aku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Robku. Ini luar biasa, Bu. Kalau kita bisa menerapkan 4 ini saja, Bu, apa yang disampaikan oleh Hasan Basri ini, saya kira tidak ada orang yang hidupnya gelisah, tidak ada orang yang punya iri, dengki kepada orang lain. Tetangganya beli sepeda, kita sakit. Ada tetangganya yang beli mobil, kita panas, dan itu nggak akan. Karena kita tahu bahwa rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah dan punya rezekinya masing-masing. Itu menurut Hasan Basri dalam menyampaikan apa itu zuhud. Yang ketiga, sabar ya. Sabar ini menahan diri dari keluhan-keluhan yang disertai kecemasan dalam batin. Sabar dalam proses tasawuf itu ada istilah sabar. Ini tadi taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga sabar. Sabar juga dapat diartikan tidak menampakkan kecemasan dalam batin dan tidak mengeluh atas perkara-perkara yang tidak disenangi. Memang, Bu, kata sabar ini gampang diucapkan, susah untuk dipraktikkan. Kalau saya memaknai sabar itu seperti ini. Menikmati semua kondisi yang ada. Kemudian ada mahasiswa mengatakan begini, Bu, kalau menikmati berarti kalau dapat musibah senang, Bu. Bukan senang, bukan ketawa-ketawa, tetapi bagaimana kita menghadapi kondisi yang kita hadapi itu dengan pasrah sumasrah kepada Allah bahwa ini adalah sesuatu yang kita hadapi. Kita kemudian memasrahkan diri kepada Allah, kemudian berdoa. Jadi sabar menurut bahasa di sini adalah dapat diartikan tidak menampakkan kecemasan dalam batin dan tidak mengeluh atas perkara-perkara yang tidak disenangi. Dalam hal ini misalnya ketika kita sedang berhadapan dengan masa COVID sekarang ini, sabar itu bukan berarti pasrah, ya sudahlah Allah akan yang menentukan, tetapi juga harus mengikuti anjuran-anjuran yang sesuai dengan yang seharusnya. Oke, berikutnya masih ada macam-macam sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini saya kira udah banyak tahu ibu-ibu ya. Berikutnya tawakal. Ini tawakal juga dalam hal ini perlu kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Tawakal berarti menyerahkan urusan kepada Allah,
menyandarkan semua keadaan kepada Allah setelah berjuang dan menyerahkan daya dan kekuatan kepada Allah. Jadi tawakal bukan berarti tanpa usaha. Tawakal berarti menyerahkan urusan kepada Allah, menyandarkan semua keadaan kepada Allah setelah berjuang dan menyerahkan daya dan kekuatan kita kepada Allah. Jadi kalau Rasulullah itu menegur sahabatnya yang untanya ditinggalkan tanpa diikat. Kata Rasulullah, tawakal itu adalah kamu usaha dulu, mengikat dulu untanya, baru pasrah kepada Allah. Jadi kita melakukan dulu perjuangan kita, melakukan daya dan kekuatan kita, kemudian kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Oleh karenanya dalam bahasanya tawakal itu adalah mewakilkan atau menyerahkan, berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan. Tetapi dalam hal ini kita harus ada perjuangan dulu yang harus dilakukan dalam pemasrahan diri itu. Kemudian makrifat yang kelima, pengetahuan rahasia hakikat agama dan merupakan pengetahuan yang objeknya bersifat batin, yaitu pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Tuhan melalui pancaran cahaya ilahi. Ini sudah tingkat tinggi. Jadi kalau seorang sudah bertaubat, seorang sudah sabar, seorang sudah zuhud, sudah tawakal, maka seseorang itu akan terbuka pengetahuannya, kebijakan dirinya, akan lebih bijaksana dalam dalam kehidupannya. Dia akan lebih arif dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin ada sesuatu rahasia-rahasia yang tidak semua manusia dapat mengetahuinya, dia mengetahuinya. Itu adalah bagian dari pancaran cahaya ilahi. Baik. Nah, selanjutnya pengetahuan tentang Tuhan pada nomor 1 dan 2 belum dikategorikan makrifat, tetapi ilmu nomor 3 pengetahuan hakikat. Jadi ada tingkatannya makrifat itu, ada makrifat yang hanya orang awam, kemudian orang yang pengetahuannya tinggi. Tetapi menurut Zunun Al-Misri ini, ketika ditanya bagaimana ia memperoleh makrifat, ia menjawab, aku mengetahui Tuhan dengan Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tak akan tahu Tuhan. Ini bahasanya memang agak filosofis. Jadi kita akan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan mengenal Tuhan. Oleh karenanya caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tadi disebutkan ada tobat, ada zuhud, ada sabar, ada tawakal, ada makrifat, maka akan memperoleh pengetahuan Allah. Mengetahui Allah itu bukan kita melihat secara fisik gitu ya, tetapi bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah. Maha Rahman, Maha Rahim. Ada 99 asma Allah. Itu kita kemudian tiru, kita ikuti. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kita bagaimana kita mewujudkan dalam kehidupan kita itu sebagai yang Rahman, yang Rahim kepada sesama. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Maha Lembut. Bagaimana kita bisa bersikap lembut kepada orang lain, tidak kasar, ya. Kemudian tidak dengan melakukan kata-kata yang kotor, tidak menggunakan kata-kata yang jelek dan sebagainya. Itu. Yang berikutnya mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta, ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mahabbah ini apa? Mahabbah cinta maksudnya cinta kepada Allah. Pengertian mahabbah antara lain memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan padanya, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi dan mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Yang dimaksud dengan yang dikasihi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa cinta Robiah Adawiyah kepada Allah ini luar biasa nih. Robiah pernah bertanya, apakah engkau benci kepada setan? Ia menjawab, tidak. Cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong dalam diriku untuk rasa benci kepada setan. Jadi ini bahasa Robiah itu karena dia mencintai betul-betul kepada Allah sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk membenci kepada setan.
Ia pernah ditanya tentang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya cinta kepada Nabi, tetapi cintaku kepada pencipta memalingkan diriku dari cinta kepada makhluk. Itu luar biasa. Ini udah tingkat tinggi ya Bu ya. Mungkin kita agak berat ini kalau melakukan ini. Tapi itulah salah satu yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah. Kemudian yang terakhir adalah ridho. Ridho itu adalah senang dan suka, pasrah kepada Allah, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah dilakukannya dengan senang hati.